Selamat datang, di depan saya ada Xiaomi 15 dan hari ini saya akan menunjukkan cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan layar seperti yang saya lihat di sini. Dan kita hanya perlu mengklik panah, lalu cari bahasa yang kita inginkan dari daftar. Untuk saya sendiri itu akan menjadi bahasa Inggris. Dan saya mohon maaf jika ada suara-suara yang mungkin Anda dengar. Baiklah, selanjutnya kita akan memilih wilayah kita. Ini sepenuhnya opsional. Sejauh yang saya tahu, ini tidak memiliki tujuan apapun, tidak ada perbedaan sama sekali. Selanjutnya, kita akan menemui syarat dan ketentuan seperti perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Cukup gulir ke bawah dan pilih kotak di sini. Anda juga bisa mengetuk masing-masing untuk membaca dengan tepat apa yang Anda setujui. Tapi pada akhirnya, Anda mungkin seperti kita semua, dan Anda hanya akan mencentang kotaknya lalu pilih berikutnya. Lalu ada opsi pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi jika Anda punya Android lain atau iPad atau iPhone, Anda bisa mentransfer data menggunakan aplikasi Google ke perangkat ini, yang akan membuat prosesnya sedikit lebih mudah dan cepat. Atau Anda bisa melewati ini dan mengaturnya sebagai perangkat baru. Selanjutnya, kita punya opsi untuk memasukkan kartu SIM atau menambahkan eSIM, tergantung mana yang Anda gunakan. Atau Anda juga bisa langsung pilih berikutnya tanpa melakukan salah satu dari itu dan mengabaikannya. Dan tentu saja Anda bisa melakukannya nanti. Dan hal lainnya adalah menghubungkan ke jaringan. Jadi kita bisa masuk ke salah satu jaringan, atau Anda juga bisa melewati langkah ini. Anda tidak akan mendapatkan pengaturan tanggal dan waktu secara otomatis jika Anda memilih untuk tidak terhubung ke Wi-Fi maupun data seluler melalui kartu SIM. Dan juga akun Google halaman login tidak akan muncul selama proses penyiapan. Selanjutnya, kita punya pengaturan kunci layar, jadi Anda bisa memilih kunci layar jika diinginkan. Saya akan memilih pola untuk ini. Kita perlu menunggu beberapa detik dan selesai. Jadi sekarang kita bisa menggambar pola, mengulanginya, dan mengonfirmasi. Sekarang kita sudah memiliki kunci layar yang diatur. Selanjutnya, ada layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna, serta diagnostik. Tapi jujur saja, ini dari Google, jadi saya tidak benar-benar percaya dengan tombol-tombol ini meskipun saya mematikannya. Ada alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar sering terlibat gugatan class action di mana-mana. Jadi, kita langsung saja pilih berikutnya. Dan pengaturan dasar, jadi kita punya hal-hal seperti lokasi, pembaruan sistem otomatis, dan lainnya. Satu-satunya hal yang saya sarankan di sini adalah menonaktifkan iklan yang dipersonalisasi dan pilih matikan. Ini cuma sampah yang memata-matai kamu. Selanjutnya, kita akan ke bagian bawah, pilih berikutnya, aktifkan kontrol orang tua. Semua itu sepenuhnya terserah kamu. Kalau kamu yang menggunakan perangkat ini, mungkin kamu tidak perlu repot-repot dengan pengaturan ini. Tapi kalau misalnya kamu menyiapkan perangkat ini untuk anakmu, mungkin kamu ingin melalui proses pengaturannya. Selanjutnya, kita punya pilihan font. Ini preferensi saja, kamu bisa klik salah satu dan lihat bagaimana tampilannya berubah. Pilih saja yang menurutmu paling bagus. Lalu kita punya peluncur aplikasi. Jadi kita bisa memilih semua aplikasi di layar utama atau di laci aplikasi, tombol navigasi sistem atau gesture. Saya akan tetap menggunakan tombol. Maksud saya gesture. Dan ini pada dasarnya menyelesaikan proses pengaturan. Jadi mari kita tunggu sebentar. Nah, selesai. Jadi kalau kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.